Perjuangan ingin mendukung penuh wujud pemilu nanti akan demokratis. Ada empat hal yang membuat pemilu itu bisa tidak berjalan secara demokratis. Kami sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2009 tidak pernah mendapatkan hasil pemilu tahun 2009 resmi dari KPU. Kalau KPU-nya, Komisi Pemilihan Umumnya itu tidak netral, sudah berpihak kepada salah satu calon. Ketika IT itu teknologinya yang untuk menghitung itu tidak netral, sudah dikuasai oleh sebuah kekuatan kekuasaan. Kami mengharapkan peran intelijen negara untuk tidak ikut campur tangan pada proses kegiatan-kegiatan yang ada di KPU. Intelligence itu bukan untuk namanya menyadap ataupun untuk membuat orang ditekan dan sebagainya, untuk memilih yang sebenarnya bukan pilihan dia. Ketika hak pribadi seorang itu tidak bisa diberikan ketika nyoblos, tapi mereka itu diarahkan, mereka itu diberi uang, mereka itu diberi sembako, mereka itu diintimidasi. Apakah Indonesia masih mau seperti itu terus-menerus? Tunjukkan sekarang bahwa KPU adalah sebagai lembaga yang netral. Warna benderaku berlambangkan kepala banteng. Komisioner KPU Wahyu Setiawan tersangka dugaan suap penetapan pengganti antara waktu PAW DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan resmi ditahan penyidik KPK Jumat dini hari di rutan cabang KPK Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Wahyu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia dan jajaran KPU karena peristiwa tersebut murni masalah pribadi. Setelah diperiksa 1 kali 24 jam dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penetapan pengganti antar waktu atau PAW, DPR fraksi PDI Perjuangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan akhirnya ditahan penyidik KPK di rutan Pom Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Cuma dini hari tadi dibawa ke luar gedung KPK dengan tangan terborgol untuk dibawa ke ruang tahanan. Melalui media, Wahyu meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan jajaran KPU atas perbuatannya. Wahyu berencana akan melakukan upaya hukum seperti pra-peradilan. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada ketua anggota KPU Republik Indonesia dan kepada seluruh jajaran KPU Indonesia. Ini murni masalah pribadi saya dan saya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Insya Allah sebagai warga negara saya akan menghormati hukum dan saya juga akan melakukan upaya-upaya sebagaimana mestinya. Anda akan kooperatif dalam masalah. Oke, begini. Saya kira Bapak juga mengikuti perkembangan dan dinamika situasi politik di Indonesia pasca pemungutan suara kemarin, terutama setelah kedua pasangan capres-cawapres itu saling mengklaim kemenangannya masing-masing. Sungguh pun saya sudah bertemu dengan kedua pasangan capres-cawapres itu dan beliau semuanya berjanji akan menjaga suasana yang aman dan tertib sambil menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU, dan sungguh pun mereka juga akan merujuk nanti hasil penghitungan resmi dari KPU, tetapi saya mengikuti bahwa permasalahannya tidak sesederhana itu. Dibangun opini di sana-sini, misalnya kalau perhitungan KPU misalnya memenangkan pasangan manapun, dianggap oleh yang dikalahkan itu tidak kredibel dan bahkan mengancam akan ada aksi
rakyat dan sebagainya. Nah, menghadapi semuanya itu, saya memiliki saran Pak Husni ya, agar KPU mengajak, mengundang, melibatkan kedua pasangan capres dan cawapres ya, tentu dengan timnya untuk ikut mengawasi penghitungan yang dilakukan oleh KPU sejak awal ya, sekarang ini. Itu sangat penting daripada seolah-olah diserahkan penuh kepada KPU begitu Bapak mengumumkan nanti tanggal 22 Juli ada yang tidak menerima, mengatakan KPU tidak objektif, rekayasa, pesanan dan sebagainya, maka situasi politik kita akan mendidih. Nah, kalau mendidih, kosnya atau harganya tinggi sekali. Oleh karena itu, menurut hikmah saya, Bapak proaktif saja, sekali lagi mengajak mereka, ayo silakan diawasi, kami profesional, kami netral, kami bekerja di atas kebenaran, dan tidak pernah ada niat sedikit pun dari KPU untuk bermain-main, karena sekali lagi ini urusan kebenaran, urusan kedaulatan rakyat. Kalau Bapak seperti itu akan bagus sekali Pak Husni, dan saya akan mengawal terus, Polri dan TNI juga akan mengawal, jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan, dan kemudian Bapak lebih tenang bekerja, karena ini terus terang yang kritis itu tanggal 22 Juli. Dan saya paham betul posisi KPU menjadi sangat sulit ketika mengumumkan apapun hasil penghitungan resmi itu. Itu yang ingin saya sampaikan, dan barangkali ada yang ingin disampaikan kepada saya persilahkan. Ya. Baik, ya. Silakan, ya, betul. Ya, oke. Jadi betul langkah Bapak dibicarakan ke dalam, kemudian diteruskan kepada kedua pasangan. Tapi begini Pak, ini pengalaman dan naluri politik saya ini berkata, memang ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, katakanlah Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, karena semua lembaga survei dulu mengatakan dekat di antara keduanya dalam segi elektabilitas, sementara sejumlah lembaga survei memenangkan Pak Jokowi, Pak JK, tapi lembaga-lembaga survei yang lain memenangkan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Ini sebuah bahan sebetulnya untuk memang tidak mudah nanti yang kalah langsung menerima dan mengakui. Jadi poin saya, Bapak harus membangun opini yang positif, rakyat tahu, pers tahu, semua tahu bahwa KPU sudah mengundang kedua belah pihak. Silahkan diawasi, kalau nanti ada yang tidak percaya kepada KPU silahkan terbuka. Nah, itu akan nilainya tinggi sekali. Pertama, Bapak tidak ada yang disembunyikan, transparan dan akuntabel. Dan yang kedua, ini preemptive actions. Kalau begitu Bapak sudah bekerja siang dan malam, setengah mati, diumumkan langsung ditolak oleh siapa yang dinyatakan kalah. Dengan Bapak telah undang seperti itu dan disampaikan kepada rakyat, kepada publik, mereka bisa loh, Anda dikasih kesempatan oleh KPU tidak menggunakan dengan baik. Sekarang menyalahkan KPU tidak bisa dong. Nah,
Itu yang kita harapkan nanti muncul dari rakyat kita kalau ada yang tidak mengakui hasil penghitungan KPU. Jadi saya kira begitu Pak Husni, dan kalau ada apa-apa ya, saya kepala negara, Bapak tahu sendiri, saya dalam Pilpres ini saya pribadi tidak berpihak ke kubu manapun. Untuk saya sudah berpikir panjang karena saya melihat seperti ini akan terjadi dan sekarang terjadi betul. Oleh karena itulah saya bersama-sama Pak Husni akan saya backup terus sepanjang semuanya di atas kebenaran. Itulah saya kira yang harus dihadirkan di negeri kita. Baik Pak Husni ya, sama-sama. Baik, silakan. Selamat bertugas, salam untuk semuanya Pak Husni ya. Baik, selamat siang, makasih.